Kepada Bapak Ketua RW-nya kita doakan mudah-mudahan Allah
senantiasa diberikan keberkahan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, karunia-Nya, taufik serta hidayah-Nya, dan juga atas izin serta ridho-Nya, sehingga kita sama-sama dapat melangkahkan kaki. Allah ringankan langkah kaki kita sehingga kita sampai tempat yang sangat mulia ini dalam rangka menjalankan perintahnya. Di antaranya ialah kita sama-sama menjalankan sholat subuh berjamaah, ditambah dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil, dan juga dilanjutkan bersilaturahim, duduk sejenak bermuajahah, terus diteruskan dengan ta'limul Quran wa ma'ariful uruf, dan juga ala kadar makna atau artinya. Kesemuanya ini mudah-mudahan Allah itu Allah catat sebagai amal ibadah kebaikan kita, teriring doa serta harapan. Mudah-mudahan Allah akan memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabatnya, dan kita sekalian selaku umatnya sekaligus sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan yaumul qiyamah kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin jamaah sekalian, sebelum acara kita mulai sebagaimana biasa dan tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan karomahnya, barokahnya, mujizatnya surat Al-Fatihah ini, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan istri dan putra putrinya saleh dan salihah. Allah berikan rezeki yang luas, yang murah, yang mudah, yang halal, yang barokah. Allah segera normalkan dan segera berangkatkan ke tanah suci Mekah dan Madinah menjalankan ibadah haji maupun umrah. Ana hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna amin. Kita doakan sanak famili kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, depan belakang kanan kiri kita, dan juga wabil khusus kita doakan kepada para guru-guru kita, para ustadz kita, para alim ulama kita, para habaib kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kesehatannya dan panjang umurnya sehingga bisa menyampaikan amanat yang telah diamanatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau anni walau ayat, walaupun satu ayat disampaikan kepada orang yang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bapak hadirin jamaah sekalian, mari kita kaji kembali
3 kemarin sudah kita lembah ya. Ayatnya yang berapa Pak Edi? 31. Ayat yang selanjutnya menerangkan bahwa walaqad istuhzi'a birrusulin min qablik, dan sesungguhnya olok-olokan atau sesungguhnya bahwa para rasul yang sebelum engkau Muhammad selalu diolok-olokkan, diejek oleh kaum kafir Quraisy. Jadi kita tidak heran ya, tidak usah sedih bahwa dari awalnya memang seperti itu. Kita mengajak kebaikan bukannya diterima dengan baik, akan tetapi diperolok-olokkan ya. Seperti halnya tiap minggu Quran gitu baik ya, ada juga begitu ya. Ada ya, ada yang seolah merasa ilmunya sudah tinggi sehingga meremehkan orang lain. Sebetulnya tidak boleh begitu ya. Semakin bertambah ilmunya, semakin menunduk ke ilmu padi. Semakin banyak hartanya, juga tidak akan menambah kesombongannya ya. Barang siapa yang mendebat secara terang-terangan, itu sama juga orang yang pamer ilmu ya. Pamer ilmu yang menunjukkan bahwa wah itu berarti itu boleh ya. Kita punya etika ya. Apabila kita membetulkan dengan seseorang, kita panggil ya. Itu bapak udah bagus, cuma ada kurang dikit gitu. Jangan harus semua itu kagak benar. Nah, ini cuma semua juga memamerkan ilmu itu kagak boleh ya. Semakin banyak ilmunya, kita semakin ta'lim, menghargai orang lain. Apa kita mau disebut ustaz apabila kita nggak ada muridnya ya? Siapa yang manggil ustaz kalau nggak ada yang ngaji, nggak ada muridnya ya? Makanya kita harus menghargai, jangan sampai mempunyai sifat kesombongan. Jadi
Rasul-rasul yang sebelum baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala berjuang luar biasa tetap mendapat hambatan, mendapat olok-olokan, mendapat ejekan-ejekan. Maka Allah Subhanahu wa taala kalimat ayat yang selanjutnya fa'amlaitu lilladzina kafaru, maka Allah tangguhkan bagi orang-orang kafir, ditunda alias apa yang ditunda itu urusan Allah ya. Lilladzina kafaru summa ahadtuhum, kemudian Allah binasakan mereka ialah orang-orang kafir ya, akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena iqam, ketahuilah bahwa sangat dahsyat siksaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita di alam dunia kepercikan api sedikit saja sudah panasnya luar biasa, apalagi nanti api naru jahanam, api neraka yang sebenarnya ya. Itu Mbah Sabang tuh Mbah Marijan ya, adalah gunung api, karena merasa sakti dia naik ke atas lah yang ngejengkang ya. Itu panasnya itu 600 derajat Celcius ya, dibandingkan api yang biasa kita gunakan untuk masak. Karena beliau sangat kepedulian kepada masyarakat, sehingga yakin bahwa mohon kepada Allah untuk mencegah lahar gunung Merapi. Tapi Allah punya kuasa, punya kehendak, sehingga Mbah Marijan sampai ngejengkeng kayak orang dipanggang, karena yang panasnya luar biasa dia beban lahar. Ayat ini artinya bahwa apaman huwa qaimun kullu nafsin, apakah Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh jiwa ya, apa yang telah dilakukan orang-orang kullu nafsin, setiap jiwa ya, bima kasaban, apa yang telah dikerjakan atau diperbuat oleh kita semuanya ini, Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kita ya. Kita berbuat baik Allah juga tahu, apalagi punya perwakilan yang langsung ada di pundak kanan kiri kita yang senantiasa mencatat amal baik maupun amal buruk. Di antaranya sebelah kanan kita ialah malaikat raqib yang sedang sibuk, yang sedang mensyuting pelaksanaan taklim ini, yang insya Allah besok akan diputar kembali. Alhamdulillah, bukannya besok di akhirat lagi diputar kembali, sekarang sudah ada YouTube-nya di Pak Eko ya. Ya, ada YouTube, nanti bisa diputar kembali ya. Jadi luar biasa ini asyairan itu kemajuan yang besar ya. Jadi kalau kita diizinkan itu Pak Eko dan kemana-mana ya. Sebab saya baru nemu ini udah berapa beliau, berapa DKM yang maju besar,
itu pun atas dukungan para jamaah ya. Sehebat apapun seorang DKM, sehebat apapun seorang pimpinan, tanpa dukungan kita tentunya tidak akan mampu. Oleh karenanya, ayo kita bantu, ayo kita dukung Bapak Ketua DKM kita sehingga lebih makmur lagi. Dan mereka menjadikan sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul katakanlah wa masammuhum, dan sebutkanlah sifat-sifat mereka. Amtunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardh, ataukah hendak menyampaikan atau memberitahukan Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang kita tidak mengetahui, apa yang ada di bumi, al-zahir atau yang zahir, yang kelihatan, minal qaul, dari ucapan-ucapan, atau ada yang mengartikan bahwa apakah kata-kata ini hanya sebagai ucapan saja ya. Jadi ini makanya penafsiran ini kalau kita jabarkan satu ayat satu huruf demi huruf, ini satu ayat sampai pagi ini asal buat baik ya. Ada ambil dari nahunya, dari sorotnya, dari muktadanya, dari khobarnya, dari isim, dari fa'il dan maf'ulnya. Ini ambil pagi satu ayat saja ya. Jadi karena kita ambil yang tengah-tengah, yang ringan-ringan, supaya tidak jenuh ya. Kalau kayak di pesantren begitu ya, kita nyorot pagi-pagi ada kiai habis sholat kita todong, kita berdiin ya. Alhamdulillah di sini sudah lengkap. Ada kitab Duratul Nasihinnya ada Nasaihul Ibadnya ada lagi apa tuh yang Pak Ustaz? Bulughul Maram. Bulughul Maram, luar biasa Pak. Itu kalau ke Gontor kita ongkosnya berapa ya? Sebulannya berapa? Ini lengkap, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman dulu tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mengenal Cina ya, saking pentingnya mencari ilmu, bahkan beliau menganjurkan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun adanya di negeri Cina. Makanya tanpa kita sadari bahwa Wali Songo itu dari Cina Pak ya, itu Cina semua namanya itu, termasuk Abdul Fattah, termasuk Syarif Hidayatullah. Jadi alhamdulillah Allah kirimkan ya dari negeri Cina itu ilmu-ilmunya para wali itu orang Cina, bukan apa, bukan orang Jawa ya. Makanya sebetulnya sudah waktunya ada imbal balik kita berdakwah di kota di suatu negeri Cina ya. Jadi makanya mudah-mudahan terjalin dengan baik. Jadi kadang-kadang luar biasa di Cina ya sekarang. Maka dijadikan indah bagi orang-orang kafir. Apa yang dijadikan indah ialah tipu dayanya mereka. Jadi orang kafir itu kalau menipu kita, anggapan itu senang, berindah banget ya. Makanya di sini diterangkan bahwa bal zuyyina lilladzina kafaru, maka dijadikan suatu yang indah bagi orang-orang kafir, makruhum, yang menipu kita ya. Wasaddu anis sabil, dan menghalang-halangi dari jalan yang benar atau jalan yang lurus. Maka di sini wa
disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, famalahu minha, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Lahum adzabun fil hayatid dunya. Dunia itu menurut ilmu tajwidnya tetap dibaca ilhar karena hurufnya menyatu, nun dengan ya nyatu ya. Jadi dibacanya tetap ilhar, jangan dunia, tapi dibacanya tetap dunia. Nah, iya. Dunia wala adabul akhirati asyaq wa ma lahum minallahi min waq. Lahum, bagi mereka yang menipu ialah orang-orang kafir, adabun fil hayatid dunya, maka akan mendapatkan azab siksa baik maupun amasya di alam dunia ya. Jadi disiksa di dunia saja sudah disiksa dengan kegelisahan yang macam-macam. Wala adabul akhiratu asyad, dan siksa azab akhirat itu lebih dahsyat, lebih pedih ya. Makanya kita semuanya alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemeluk agama Islam, tinggal kita jaga masing-masing ya. Ya, tapi alhamdulillah memang saudara-saudara kita juga banyak di antara yang sudah muslim, akan tetapi Allah juga belum memberikan hidayah sehingga belum mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahum minallahi min waq, dan mereka tentunya orang-orang kafir ya, akan ditempatkan tempat yang tidak baik ya. Yang lain ialah naru jahanam dan nar yang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa hindarkan kita sebagai jamaah syariah khususnya, dan juga para jamaah yang berduduk syariah semuanya, yang insya Allah nanti akan dimasukkan ke Jannatul Naim wa man sholah, beserta orang-orang yang soleh ya. Ini kalau lagi duduk di musola ini termasuk orang soleh semua ya. Nanti kalau udah keluar musola masing-masing di pekerjaan tergantung deh ya. Tergantung deh. Tapi insya Allah kalau kita selalu digembleng terus-terus, insya Allah walaupun kita berada di pekerjaan juga tetap amanah ya. Dikasih jabatan juga tetap amanah. Godaannya luar biasa ya. Kalau kita sudah menjabat, luar biasa itu duit di depan kita bertumpuk-tumpuk ya. Kadang-kadang setan yang bisik-bisikin ya, coba itu ambil serikat aja, nggak apa-apa, nggak kelihatan ya. Ditambah lagi dengan istri yang di rumah, bah, ada ayah, ini kayaknya mobil udah jelek banget dinaikin, kita kagak suka, punya jabatan ya di sana ya. Udah tanda tangannya dimaknakannya ya, yang 5 juta jadi 5 miliar ya. Luar biasa. Makanya hati-hati, ini kadang-kadang perempuan itu bisa membahagiakan dan juga bisa menjerumuskan kita. Kita saking cintanya kepada istri kita, sehingga apapun yang ia minta kita usahakan walaupun dengan agak miring-miring dikit ya. Hati-hati nih, tukang listrik kalau kayak ada kabel sisaan 20 meter digulung bawa pulang ya. Karena bacanya mahal, jangan, itu bukan hak kita ya. Saya perhatiin itu pada cerita ada saya harus jual tembaga 2 kintal, dari mana itu kabel-kabel sisa aja berpulang, dan itu bukan punya kita ya. Jangan, itu milik pemerintah ya, bisa dibayar pada orang lain, udah atur aja. Jadi luar biasa. Masalul jannah
anhar ukulaha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirinan nar lahum ya masal jannatul lati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat siapa? Ialah buat orang-orang yang bertakwa. Bagikan tangan ya, bagikan tangan. Tajri min tahtil anhar, yang mana surga itu akan mengalir di bawahnya ya sungai-sungai ya, mengalir di bawahnya gemercik ya, airnya jernih ya, putih melebihi dari susu, manisnya melebihi dari madu ya, seperti baginda Nabi Allah Sulaiman alaihissalam tatkala bercinta dengan sahabat Ratu Balqis, sehingga saranya Ratu Balqis dipindahkan dan juga dialirin air, di atasnya ada kaca, sangkanya itu air, sehingga memang yang namanya Nabi tetap ada akalnya ya, tetap akalnya, sehingga Ratu Balqis takut pakaiannya basah, sehingga diangkatnya Nabi Sulaiman dari jauh angkat lagi, atas dikit lagi itu ya, padahal kaca ya, tidak di bawahnya air mengalir seperti ini. Tajri minta anhar, mengalir di bawahnya ialah sungai-sungai yang gemercik. Insya Allah besok mudah-mudahan Allah takdirkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya ya. Wa azwajum bi zilalin al araiqi muttaqin. Kita semuanya orang Gria Syariah besok bertelean di depan beserta istri di sini ya. Mungkin istrinya ganti-ganti kali ya. Kalau di sini membahas baju dan beserta istrinya ada apa? Alal araik, bertelean di atas dipannya bukan kayak dipan di sini yang habis bikin dari bambu, lebihan dari spanduk ya, akan tetapi dipan di sorga yang dilapisi dengan kasurnya yang marfu'ah yang sangat empuk, dibelah dibalut dengan intan berlian, makanya luar biasa. Di sini berlian berapa di satu gramnya ya? Di sana besok Allah sediakan buat orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqluha daimun wa dhilluha. Di sini ada yang mengartikan bahwa buah-buahan dan mendung yang sejuk yang menandu, yang memayungi kita sehingga tidak terasa panas ya kalau kita di surga ya. Tilka uqbal ladzina taqaw, demikianlah tempat yang terbaik bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uqbal kafirin, dan tempatnya orang kafir itu ya tiada lain an-narun, neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kadang-kadang kafir itu bukan hanya non-muslim saja. Kita yang sudah beragama Islam, apabila kita tidak mendirikan sholat, tidak menjalankan sholat, itu saat-saat itu termasuk kategori orang kafir ya. Man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jihar. Ini hadis yang agak keras ya. Barang siapa
yang meninggalkan sholat dengan sengaja, jelas bahwa itu orang kafir. Maka kita jaga sholat kita, ya. Kita tidak berhaji, tidak berzakat, tidak berinfak, tidak berpuasa, tetap muslim. Ya, kenapa? Kalau infak, zakat, walaupun tertunda, nanti tatkala kita dibayar sekalian sudah selesai. Ya. Tapi kalau sholat, digantinya pakai apa sholat? Misalnya kita hari ini kok pada subuh, itu akan diganti pakai apa? Tapi yang namanya haji, yang namanya infak, yang namanya zakat, yang namanya puasa, apabila pada bulan-bulan tersebut tidak melakukan karena ada halangan sakit puasa, akan diganti dengan bulan-bulan yang lain. Kalau sudah tidak mampu juga akan kita dibayar dengan fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa, di antaranya usianya sudah sepuh, bisa diganti dengan dengan membayar fidyah. Jadi ini yang tadi yang terakhir, bahwa wa ubbal kafirin, tempat yang terakhir bagi orang kafir ialah an-nar, ya. Walladzina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilaika minal ahzabi man yunkiru ba'dah. Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bih ilaihi adu wa ilaihi ma'ab. Walladzina atainahum, dan bagi orang-orang yang diberikan, mereka diberikan apa? Ayat Alkitab, Quranul Karim yang telah diturunkan kepada baginda Rasul, maka yang lainnya juga ikut farihuna bima unzila ilaika, maka mereka bergembira dan senang apa yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita alhamdulillah hingga saat ini wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi yang melalui malaikat Jibril ialah Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, dengan wasilah, dengan asbabnya Al-Quran dibukukan, kita bisa membaca dan mempelajari. Coba kalau nggak dibukukan itu udah wassalam, ya. Pada saat itu ada ide dari Sayyidina Utsman bin Affan, mulai dari Umar bin Khattab sampai Utsman dan selanjutnya, akhirnya dibukukan sehingga alhamdulillah sampai saat ini masih bisa kita pelajari. Ini termasuk bid'ah, ya, cuman bid'ahnya bid'ah hasanah, ya. Makanya jangan ngomong apa-apa bid'ah baik, ya. Kalau zaman dulu nggak ada motor, ya, pakai motor juga bid'ah, ya. Kalau pengen bid'ah pakai onta, ya. Kita dulu Quran nggak ada, dibukukan, ini juga bid'ah, ya. Bid'ahnya bid'ah hasanah. Dulu azan rawat Bilal ada di menara, sekarang nggak usah naik-naik ke menara, ada pengeras suara, ini juga bid'ah. Makanya hati-hati, jangan kullu bid'atin dhalalah wa dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat, dan kesesatan itu neraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau baca harus ada titik komanya, ya. Yang masuk neraka wa dhalalatun finnar, yang sesat itu masuk neraka. Jangan disamain semua bid'ah itu sesat, kagak, ya. Dan ini kita Al-Quran juga dulu kagak dibukukan, sekarang dibukukan. Namun sekarang hati-hati
Quran yang disimpan-simpankan ya. Makanya kita sama-sama belajar, sama-sama meneliti. Masya Allah luar biasa. Godaan-godaan kita ini banyak. Apabila kita tidak memahami, nggak sadar bahwa ini yang kita baca tadi ayatnya disimpangin ya. Ya kadang-kadang sedikit-sedikit yang mestinya fathah dibikin kasroh, yang mestinya dhamma dibikin fathah, itu saja sudah lain arti, apalagi kalau hurufnya sudah berbeda. Waktu jualan yang memisahkan kita. Mohon maaf bila penyampaiannya kurang pas, kurang berkenan. Itulah keterbatasan dan kebodohan saya. Namun barangkali ada sedikit yang baik datangnya dari Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Bisa jumpa kembali minggu yang akan datang. Mungkin minggu yang akan datang sudah memasuki bulan Rajab kali ya Pak Eko ya. Jadi Masya Allah, ini nanti kita baca ya, terus kita wiridkan apa namanya itu yang suka wasabar pemilonya bawasa wana wabalingna Ramadan wabaliklana birojaba wasabana wabalingna biramadan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam